Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Tauhid yang berjudul Iman kepada Kitab-Kitab Allah. A. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kata kitab berasal dari bahasa Arab, kataba yaktubu kitabatan kitaban, yang artinya tulisan. Arti kitab Allah secara istilah adalah tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang terkumpul dalam satu bentuk buku. Dalam sejarah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis dengan dua bentuk berupa suhuf dan mushaf. Keduanya berasal dari akar kalimat yang sama, yaitu sahafa atau menulis. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya yang berisi larangan, perintah, janji, dan ancamannya. Juga menjadikan kitab Allah sebagai pedoman hidup manusia, sehingga bisa membedakan antara yang baik dan buruk, hak dan batil, halal dan haram. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu fardu ain. B. Kitab-kitab yang wajib diketahui oleh umat Islam. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nuruz Zalam menjelaskan bahwa setiap mukallaf atau yang sudah terbebani hukum atau sudah baligh wajib meyakini 4 kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat berisi tentang syariat atau hukum dan kepercayaan yang benar kepada Allah. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabin, dan Ketubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau Ten Commandments. 10 hukum atau Ten Commandments diterima Nabi Musa alaihissalam di atas Bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah seperti berikut. 1. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sucikan dari Sabat atau hari Sabtu. 5. Hormati kedua orang tuamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. 10. Jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi mazmur atau pujian-pujian kepada Allah dalam bahasa Kipti. Kata Zabur atau bentuk jamaknya Zubur berasal dari Zabara yazburu, zabar yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri dari atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. Dan kelima, nyanyian untuk raja. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ditulis dalam bahasa Suyani oleh murid-murid Nabi Isa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya Nabi yang terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul, bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya.
Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, antara lain A. Perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. B. Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. C. Ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus. D. Pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. 4. Al-Quran dan keistimewaannya. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325 huruf. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Nama-nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Az-Zikri, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Al-Kitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. A. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. B. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan acaranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. D. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. E. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.